Selamat hari Minggu, anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKSI Filea Taman Modern. Apa kabarnya anak-anak? Baik-baik tentunya ya. Pada hari Minggu ini kita akan melanjutkan cerita kita yang telah kita dengarkan pada minggu yang lalu. Anak-anak, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Judul cerita kita pada hari ini adalah Paskah. Nah, anak-anak semua yang sudah duduk dan mendengarkan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh berada di hadapan hadirat-Mu. Kami telah siap sedia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami boleh duduk diam dan mendengarkan cerita dan mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tuhan juga tolong Ibu Susan yang akan bercerita, kiranya Roh Kudus boleh memimpin Ibu Susan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh acara atau waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak semua,
Pada minggu yang lalu kita sudah mengikuti cerita tentang 9 tulah yang Tuhan timpahkan di tanah Mesir karena Firaun tidak mau membiarkan budak-budaknya, yaitu orang-orang Israel, pergi dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuat banyak mujizat sampai Firaun akhirnya melepaskan mereka. Anak-anak masih ingat tulah atau wabah apa saja yang Tuhan timpahkan di tanah Mesir? Mari kita ikuti sejenak. Pertama kita melihat air menjadi darah. Ingat ya, ketika Musa mencelupkan tongkatnya ke air, ke kolam, ke semua kumpulan air, airnya berubah menjadi darah. Dan kemudian yang kedua, tulah yang kedua adalah Tuhan mendatangkan katak yang begitu banyak ke tanah Mesir. Dan yang ketiga, kita lihat orang-orang ini, apa yang terjadi dengan mereka. Tuhan mengirimkan nyamuk-nyamuk yang begitu banyak sehingga mereka kewalahan. Dan tulah yang berikutnya, yang keempat adalah lalat. Lalat pikat, kata Alkitab. Tuhan mengirimkan lalat ke tanah Mesir karena kekerasan hati Firaun. Kemudian tulah yang kelima adalah apa, anak-anak? Hujan es. Waduh, hujan es ini bukan air ya, es seperti batu, jadi sangat menyakitkan. Kita ingat ya, waktu itu semua orang yang berada di luar rumah, mereka tertimpa dengan batu es ini. Sangat menyakitkan dan banyak yang meninggal. Dan berikutnya Tuhan mengirimkan apa? Bara, yaitu bisul-bisul yang bernanah kepada orang-orang Mesir. Dan kemudian yang berikutnya belalang. Ingat, begitu banyak belalang yang Tuhan datangkan ke Israel, ke Mesir, sehingga belalang-belalang ini memakan semua tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tanah, tidak ada tempat yang tidak dipenuhi oleh belalang. Dan yang kesembilan, adik-adik ingat, Tuhan memberikan kegelapan di tanah Mesir selama 3 hari. Gelap gulita. Orang-orang tidak dapat berjalan, tidak dapat melihat, bahkan mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur karena terlalu gelap. Itulah yang kesembilan yang Tuhan datangkan ke atas Mesir oleh karena kekerasan hati Firaun yang tidak mau membiarkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, kita lihat di sini Tuhan berkata kepada Musa, malam ini setiap keluarga orang Israel harus makan daging domba yang dipanggang beserta sayur pahit dan roti pipih atau roti yang tidak beragi. Kalau roti yang beragi itu kan bulat ya, kalau roti yang tidak beragi itu pipih atau gepeng. Nah, ini disebut perayaan Paskah. Makan daging domba yang dipanggang beserta sayur pahit dan roti pipih atau roti tidak beragi. Jadi orang Israel melakukan semua itu. Kemudian Tuhan juga berkata melalui Musa, ambillah sebuah cabang kecil, kemudian celup di dalam darah domba yang sudah dipotong tadi. Kemudian darah itu dibubuhkan di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu.
Anak-anak lihat ya gambar itu, seseorang sedang membubuhkan darah domba di tiang pintu dan ambang atas. Kenapa ya? Karena tanda darah itu akan menyelamatkan orang-orang Israel atau anak-anak Israel dari penyakit yang akan dikirim Tuhan ke tanah Mesir. Kemudian Tuhan berkata juga, tinggallah di dalam rumah karena malaikat Tuhan akan lewat. Dia akan melewati rumah-rumah di Mesir. Anak laki-laki sulung atau anak laki-laki yang pertama, yang paling besar di dalam keluarga, setiap keluarga akan menjadi sakit dan meninggal karena Firaun tidak mau mendengar perintah Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 ini, yaitu malaikat akan melewati setiap rumah pada malam hari, dan anak-anak laki-laki sulung dari setiap keluarga akan menjadi sakit dan meninggal. Tetapi kata Tuhan, orang-orang di dalam rumah yang pintunya dibubuhi darah domba tidak akan sakit karena mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan bilang begitu. Jadi kalau malaikat lewat dan melihat pintu rumah yang ada darah domba, dia akan melewati rumah itu, sehingga orang-orang yang di dalam rumah yang pintunya ada darahnya akan selamat dari penyakit yang akan Tuhan kirimkan. Jadi keluarga-keluarga Israel melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Mereka makan domba panggang, daging domba yang dipanggang, kemudian sayur pahit dan roti pipih. Mereka lakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa, supaya mereka berdoa dan segera mereka akan terbebas dari Firaun dan pergi ke tanah yang baru yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel. Dan benar seperti apa yang Tuhan katakan, pada malam itu malaikat Tuhan melewati kota dan bahkan anak sulung Firaun menjadi sakit dan meninggal. Tetapi Tuhan melindungi keluarga-keluarga orang Israel sehingga mereka selamat. Mereka tidak mengalami sakit. Puji Tuhan ya, kalau orang-orang mendengarkan apa yang Tuhan katakan, pasti selamat. Nah, oleh karena tulah yang ke-10 tadi, akhirnya Firaun ketakutan, Firaun menyerah, dan dia melepaskan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Kita lihat mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada mereka. Sejak saat itu, umat Tuhan atau orang-orang yang percaya, mereka merayakan Paskah dan bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan mereka. Paskah artinya melewati. Tadi kan malaikat melewati rumah-rumah yang ada darahnya. Kita perhatikan di sini, terutama untuk anak-anak yang sudah lebih besar. Coba perhatikan ini. Ketika malaikat maut atau malaikat Tuhan berjalan menelusuri tanah Mesir pada waktu tengah malam, malaikat itu hanya mencari darah pada tiang pintu. Jika terdapat darah di pintu, malaikat melewati rumah itu dan orang-orang yang ada di dalam rumah selamat. Bukan karena mereka baik, mereka selamat, tetapi karena ada darah pada tiang pintu rumah. Darah pada pintu menandakan bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu percaya dan menerima cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka.
Mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan mereka jalankan seperti tadi ya. Ingat, domba Paskah menunjuk kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Semua orang sudah berdosa. Dialah satu-satunya anak domba Allah yang tak bercacat dan sempurna. Darah pada pintu adalah tanda bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah percaya dan telah menerima cara Tuhan menyelamatkan mereka. Kita tidak perlu mengorbankan binatang lagi seperti di zaman Perjanjian Lama, seperti di zaman Musa, karena anak domba Allah telah mati untuk mengangkat dosa-dosa kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah cerita pada hari Minggu ini. Kiranya cerita ini boleh mengingatkan kita bahwa memang Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan melakukan apa yang Dia janjikan, apa yang Dia katakan. Jadi bagi setiap orang yang percaya, yang mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, pasti akan beroleh selamat, akan merasa sukacita dan damai sejahtera. Itu tadi ya, kita sudah mendengarkan semua tulah-tulah yang Tuhan sudah timpakan ke tanah ke tanah Mesir maksudnya, karena Firaun mengeraskan hati untuk melepaskan orang-orang Israel. Berkali-kali Tuhan berikan tulah, tapi berkali-kali juga Firaun mengeraskan hati. Sudah berjanji untuk melepaskan, tapi ketika tulah sudah hilang, kembali dia tidak menepati janjinya. Dia tidak mau melepaskan orang Israel. Tapi terakhir ketika Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 yang sangat mengerikan itu, maka Firaun menyerah. Dia membiarkan orang-orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan umat Israel dan juga menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita sama-sama sebelum kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian berikut ini. Tapi semangatnya
Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan dan kita juga berdoa untuk cerita yang sudah kita dengar tadi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Paskah, di mana Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ajarlah kami untuk senantiasa mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami, supaya kami boleh juga hidup bersukacita di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, persembahan yang berasal daripada Tuhan sendiri, yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami, kepada keluarga, kepada mama papa, dan kami sudah memberikan sebagian dari berkat itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sudah mengakhiri ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami dalam kehidupan kami pada minggu berjalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada minggu depan. Shalom.